Pada bagian informasi alat ditampilkan nama model dan versi perangkat lunak. Mari kita mulai dengan menghubungkan sensor. Saat menghubungkan, pastikan tanda merah pada steker sejajar dengan tanda merah pada konektor alat. Setelah itu, hubungkan sensor dan nyalakan alat. Pada layar utama ditampilkan waktu, tanggal, dan tingkat daya baterai. Di bagian atas layar, huruf R menandakan bahwa penyimpanan otomatis hasil pengukuran sedang aktif. Di bagian tengah ditampilkan jenis sensor yang terhubung dan terdeteksi secara otomatis. Dalam hal ini yang terhubung adalah sensor ferromagnetik SF1. Di bawahnya akan ditampilkan hasil pengukuran. Di bagian bawah layar ditampilkan rentang pengukuran untuk sensor yang terhubung. Sebelum mulai bekerja, perlu dilakukan pengaturan nol. Untuk itu, permukaan dasar harus bersih. Dalam kasus saya, pelat kalibrasi sudah disiapkan. Kita letakkan sensor di atas pelat. Jika alat menunjukkan nilai selain 0, misalnya -2 atau +3, kita tekan tombol 0. Setelah bunyi sinyal, pengaturan 0 selesai. Kita periksa hasilnya, alat harus menunjukkan 0. Sekarang, mari kita lihat indikator pengukuran yang terletak di sudut kanan atas layar. Saat pengukuran tidak dilakukan, indikator berwarna abu-abu, yang berarti sensor berada dalam mode siaga. Saat sensor diletakkan pada permukaan, indikator berubah menjadi biru, yang menandakan adanya kontak. Setelah pengukuran selesai, indikator berubah menjadi hijau. Untuk mengembalikannya ke keadaan awal, cukup angkat sensor kira-kira 10-15 cm dari permukaan. Terkadang pengukuran dapat berlangsung tidak akurat, misalnya jika sensor mengenai goresan atau kotoran pada permukaan. Dalam hal ini cukup ulangi pengukuran. Jadi, indikator abu-abu berarti pengukuran tidak sedang dilakukan. Biru berarti sensor menyentuh permukaan. Hijau berarti pengukuran telah selesai. Sekarang mari kita lihat fungsi alat. Kita masuk ke menu. Bagian pertama adalah informasi tentang sensor yang terhubung. Di sini ditampilkan nama sensor, rentang pengukuran, dan nomor seri. Bagian berikutnya adalah limit. Di sini dapat diatur nilai minimum dan maksimum ketebalan lapisan yang diizinkan. Jika hasil pengukuran melampaui batas yang ditetapkan, alat akan otomatis memperingatkan pengguna. Mari kita lihat cara kerjanya. Kita aktifkan limit dan kembali ke pengukuran. Misalnya, kita ukur film dengan ketebalan sekitar 50 mikrometer. Alat menunjukkan 51 mikrometer dan menandai nilai tersebut dengan warna merah karena berada di luar rentang yang ditetapkan. Untuk menghilangkan peringatan, cukup tekan tombol kembali. Sekarang kita ukur lapisan dengan ketebalan sekitar 250 mikrometer. Dalam hal ini, nilainya berada dalam rentang yang diizinkan dan pengukuran berlangsung tanpa peringatan. Bagian berikutnya adalah memori. Di sini ditampilkan semua pengukuran yang tersimpan beserta tanggal, waktu, dan hasil yang diperoleh. Poin berikutnya adalah pemilihan satuan pengukuran. Alat dapat menampilkan hasil dalam milimeter, mikrometer, dan mils. Selanjutnya, mari kita lihat mode penyimpanan pengukuran. Secara keseluruhan tersedia 4 mode. 2 mode pertama berkaitan dengan penyimpanan manual. Yang pertama adalah penyimpanan siklik. Dalam mode ini, pengukuran disimpan secara manual.
Dan setelah memori penuh hasil, baru mulai ditulis menimpa hasil yang paling lama. Mode kedua adalah penyimpanan manual tanpa penimpaan. Saat memori penuh, alat akan memberitahu pengguna, dan hasil baru tidak akan disimpan. Dua mode berikutnya berkaitan dengan penyimpanan otomatis. Yang pertama adalah penyimpanan otomatis dengan penimpaan siklik. Setelah memori penuh, pengukuran baru akan ditulis menimpa yang paling lama. Yang kedua adalah penyimpanan otomatis tanpa penimpaan. Setelah memori penuh, alat akan menampilkan pemberitahuan yang sesuai. Pada pengaturan utama dapat diubah kecerahan layar, mengaktifkan atau menonaktifkan sinyal suara, mengatur waktu mati otomatis, mengatur tanggal dan waktu, serta memilih bahasa antarmuka. Alat ini mendukung bahasa Inggris, Turki, Ukraina, dan Rusia. Pada menu servis, dapat dilakukan penghapusan seluruh memori alat atau pengembalian ke pengaturan pabrik. Pada bagian informasi alat ditampilkan nama model dan versi perangkat lunak. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.